Di balik senyum seorang janda TKW Arab, tersimpan kisah cinta yang tak pernah ia duga. Siti, wanita tangguh yang merantau ke Arab demi keluarganya, pulang dengan luka hati dan rahasia besar. Di kampung, ia bertemu Raka, pemuda desa yang lebih muda 12 tahun darinya. Pertemuan itu menyalakan api cinta yang hangat, namun juga terlarang, karena Siti masih terikat janji dengan lelaki dari masa lalunya. Kisah ini akan membawa Anda menyelami setiap detak jantung yang penuh harapan, air mata, dan dilema. Apakah mereka berani melawan pandangan sinis masyarakat demi cinta? Atau harus mengorbankan perasaan demi harga diri dan nama baik? Tonton sampai habis dan rasakan setiap emosi yang mengalir dalam cerita ini. Jika Anda tersentuh, jangan lupa like, tinggalkan komentar, dan subscribe untuk kisah nyata lainnya yang mengharukan. Share video ini agar kisah Siti dan Raka menjadi pelajaran bagi banyak orang. Namaku Siti Nurhaliza. Bukan penyanyi terkenal itu, hanya seorang perempuan desa biasa dari Indramayu. Usiaku 34 tahun dan statusku janda. 3 tahun lalu aku kembali dari Arab Saudi setelah bekerja sebagai TKW selama 6 tahun. Banyak orang mengira jadi TKW itu bisa pulang bawa banyak uang dan bahagia. Nyatanya, aku pulang bukan dengan koper penuh harta, tapi dengan hati yang penuh luka. Suamiku dulu meninggalkanku ketika aku masih di Arab. Dia bilang tak sanggup menunggu. Semua yang kukirimkan untuk membangun rumah dan membiayai hidupnya, ternyata ia habiskan untuk menikahi perempuan lain. Sejak itu, aku menutup pintu hati. Aku bekerja keras di sana hanya untuk adik-adikku dan ibuku yang sakit-sakitan. Hidupku setelah pulang cukup sederhana. Aku membuka warung kecil di depan rumah sambil mengurus ibu. Sampai suatu sore, takdir mempertemukanku dengan dia, Raka. Raka adalah pemuda 22 tahun, anak tetangga jauh yang baru kembali dari Bandung setelah kuliahnya terhenti karena masalah biaya. Tubuhnya tinggi, kulitnya sawo matang, dan matanya, mata itu. Ada tatapan hangat yang jarang kutemui dari lelaki. Dia sering mampir membeli kopi dan rokok di warungku. Awalnya, aku tak berpikir apa-apa, tapi lama-lama tatapan itu terlalu lama singgah di mataku. Suatu hari, hujan turun deras. Raka datang ke warung, bajunya basah kuyup. "Boleh numpang neduh teh?" katanya sambil tersenyum. "Ya Allah, basah semua ini." "Sini, duduk." "Nanti masuk angin," jawabku sambil mengambilkan handuk kecil. Entah bagaimana, obrolan kami sore itu terasa sangat akrab. Raka bercerita tentang mimpinya yang tertunda, tentang rasa kecewanya pada hidup, dan aku, untuk pertama kalinya, bercerita tentang hatiku yang patah. Sejak hari itu, Raka selalu mencari alasan untuk mampir. Kadang beli mie instan, kadang hanya untuk ngobrol. Perasaan ini mulai tumbuh diam-diam. Aku mencoba menyangkal. Dia terlalu muda, aku janda, apalagi tetangga di sini tajam lidahnya. Tapi rasa itu seperti air yang merembes ke tanah tak bisa dihentikan. Sampai suatu malam setelah membantu menutup warung, Raka berkata pelan, "Teteh, kalau saja usia dan status tak jadi masalah, aku ingin bilang sesuatu." "Apa?" tanyaku. Dia menatapku dalam, lalu berkata, "Aku dot sayang sama Teteh." Jantungku berdetak kencang, ingin rasanya memeluknya, tapi aku hanya bisa terdiam. Air mataku jatuh. "Raka, ini salah. Orang ngenang gak akan terima kita," kataku. "Biarin orang bilang apa teh. Aku cuma tahu, aku gak mau kehilangan Teteh." Tapi kehidupan tak sesederhana itu. Gosip mulai beredar. Ada yang melihat Raka mengantarku belanja ke pasar. Ada yang melihat kami duduk di teras warung sambil tertawa. Ibuku mulai menegur, memintaku menjaga jarak. "Kamu itu janda. Sit. Jangan bikin malu keluarga," katanya. Kata-kata itu seperti pisau menusuk dada. Puncaknya keluarga Raka memanggilku. Ayahnya menatapku tajam. "Mbak Siti, kamu perempuan baik, tapi tolong jangan hancurkan masa depan anak saya. Dia masih muda, banyak pilihan."
Jangan seret dia ke aib. Malam itu, aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Aku menulis surat untuk Raka. Maafkan Teteh. Bukan karena Teteh nggak sayang, tapi karena Teteh terlalu sayang sama kamu. Teteh nggak mau kamu dihina. Lupakan Teteh. Aku tahu itu akan melukai dia. Tapi itu juga melukai diriku sendiri. 2 bulan berlalu tanpa kabar. Sampai suatu pagi, aku menemukan sekotak kecil di depan pintu warung. Isinya cincin sederhana dan secari kertas. Kalau dunia ini melarang kita, setidaknya hati kita nggak pernah berhenti mencintai. Air mataku tak terbendung. Mungkin kami tak bisa bersama di mata dunia. Tapi di hatiku Raka akan selalu menjadi lelaki yang mengajarkanku bahwa meski cinta itu terlarang, rasanya tetap suci.